Halo Mam, Assalamualaikum. Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini. Nonton dulu Mam videonya sampai selesai. Kemudian tekan tombol subscribe. Nyalakan notifnya, klik tombol like, komen, dan share ke media sosial yang teman-teman punya. Follow juga ya Mam IG aku supaya kita makin akrab lagi. Jadi Mam, di video kali ini aku mau sharing menu mingguan untuk 7 hari ke depan ya Mam. Buat teman-teman yang suka bingung mau masak apa, boleh ditonton videonya sampai selesai ya Mam, jangan di skip-skip. Jadi di menu pertama ini aku udah nyiapin bumbu-bumbu, bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, cabai, tempe. Kemudian ini ada wortel yang udah aku cuci bersih dan potong serong. Kemudian ada daun bawang, daun sup. Tuh, kemudian ini ada ikan teri. Kemudian ada ayam, ini bagian tulang ya Mam, campur daging gitu. Dan ini jengkol yang udah aku rendam semalaman gitu Mam. Jadi menu yang pertama ini aku mau masak sup ayam sambal teri jengkol. Dan ini dia untuk bumbu supnya, ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada kemiri. Ntar tinggal ditambahin kunyit bubuk gitu Mam, supaya nggak pucat warna supnya. Oke Mam, ikutin terus video sampai selesai ya Mam. Jangan di skip skip, jangan di skip skip. Oke, ini minta maaf banget ya Mam, suara aku tuh agak bindeng gitu karena aku tuh lagi kurang enak body. Kurang enak badan banget. Aktivitasnya full kayak di tempat kerja itu full pasien, selalu ramai pasien. Jadi ya gitulah Mam, agak kecapean, jadi daya tahan tubuhnya pun udah mulai drop gitu. Ini yang pertama aku ngegoreng tempe. Nih tempenya yang aku potong dadu tadi langsung aja aku tumis. Aku goreng pakai wajan legend. Jadi ini nih wajannya awal-awal aku nikah belinya ya Mam. Jadi udah buri gitu. Cuman alhamdulillahnya nggak lengket untuk masak Mam. Makanya aku suka pakai wajan ini, walaupun jelek, buri, tapi enak aja untuk masak. Udah, ini tinggal diangkat aja tempenya kalau udah kecoklatan, udah matang dan udah mengambang. Karena kan kalau matang udah ringan ya Mam si tempe nih, makanya ngambang gitu dia. Udah, tinggal ditirisin kayak gini. Sudah, kalau udah tempenya udah diangkat, kemudian lanjut dimasukin si jengkolnya. Jadi ngegoreng jengkol ini nggak perlu terlalu lama ya Mam. Dan ini alhamdulillah jengkolnya itu aromanya tidak begitu menyengat karena memang udah aku rendam semalaman gitu Mam. Dan air rendamannya itu nggak terlalu menyengat juga, kurang tahu juga sih Mam. Biasanya kata-kata orang, kata teman-teman aku, kalau masak jengkol nih aromanya luar biasa. Tapi menurut aku tidak terlalu menyengat banget, mungkin karena udah aku rendam semalaman gitu, udah empuk juga, udah aku goreng juga, udah melalui banyak proses kali ya Mam. Jadi aromanya pun sedikit berkurang. Setelah goreng jengkol, ini lanjut aja Mam goreng ikan terinya. Jadi ikan teri ini ikan teri Tanjung ya Mam. Kalau di Pekanbaru namanya ikan teri Tanjung. Jadi ikan terinya itu udah dibuang kotorannya dan dibuang tulangnya gitu Mam sama pedagangnya. Aku sengaja beli ikan teri yang kayak gitu supaya lebih mudah aja aku masaknya. Karena kalau harus buang-buang kotoran lagi itu kan memakan waktu. Aduh, bakalan lama banget deh masaknya. Lanjut, si goreng-gorengannya tadi aku pindahin ke sebelah sana supaya ini menghemat waktu biar cepet gitu masaknya Mam, karena mau kerja. Ini lanjut aku tumis bumbu sopnya sambil ngegoreng itu ikan teri Mam. Jadi kalau mama-mama yang kerja di rumah juga masaknya ini buru-buru ya Mam ya. Ini belum punya baby, kalau udah punya baby aku nggak tahu deh ntar kayak mana. Ngurusin baby, ini ngurusin rumah, jadi belum kebayang aja ntar bakalan ada jalannya juga ya Mam.
Udah, ini sambil numis bumbu sup, lanjut numis bumbu sambal ladonya. Itu bumbu sambal lado aku blender aja mam, supaya cepet. Kalau ngulek-ngulek ntar lama lagi. Udah, langsung aja ditumis pakai minyak bekas goreng ikan teri tadi, kayak gitu. Tuh tadi aku blendernya pakai sedikit air ya mam, karena blenderku kan udah tua, udah burik juga. Kalau teman-teman selalu ngikutin video aku tentu tahu blender aku udah tua. Udah kayak gitu, kemudian ditambahin bumbu. Ini ada gula, garam, kayak gitu aja mam, bumbu-bumbuku seperti biasa. Cuman kalau teman-teman suka pakai kaldu-kalduan kayak kaldu instan, yang kaldu jamur, banyak emang mereknya. Katanya kalau kaldu jamur itu no MSG, cuman aku kurang tahu juga deh kandungannya memang betul-betul nggak ada MSG atau gimana. Ada juga kaldu sapi, kemudian kaldu ayam. Banyak banget mah merek kaldu-kaldu itu. Kalau biasanya kalau untuk masakannya itu lebih nikmat ya mam ya. Kayak masakan di restoran-restoran gitu. Katanya sih, kalau menurut aku memang betul, memang iya. Udah, kemudian tadi ini udah supnya udah ditambahin air, kemudian lanjut aja dimasukin ayam ini yang udah dipotong kecil-kecil, dan ini bagian tulang campur daging gitu mam, cuman identik ke tulang. Aku paling suka banget makan ayam ini bagian tulang-tulang gitu mam, lebih enak aja rasanya menurut aku. Kalau bagian daging itu aku kurang banget, biasanya aku kasihin sama suami aku, tapi kalau bagian tulang ya ayo monggo untuk aku. Udah, ini ayamnya direbus aja sampai benar-benar matang gitu ya mam. Udah, sambal ladonya kalau sambalnya udah mateng, udah enak, udah nampol, langsung aja dimasukin yang udah kita goreng tadi, tempe, jengkol, sama ikan teri. Kemudian diaduk-aduk kayak gini sampai merata. Tuh. Ini supnya aku masukin kunyitnya kebanyakan deh mam, jadi warnanya tuh memang bener-bener kuning gitu. Ya sudah deh, udah terlanjur dimasukin kebanyakan si kunyitnya, mau gimana lagi ya mam, dinikmatin aja, rasanya tetap sedap kok. Udah, itu si sambal ladonya tinggal diaduk-aduk, kemudian jangan lupa dirasa-rasa ya mam. Kurang asin tinggal tambahin garam, kurang gurih tinggal tambahin kaldu atau gula. Setelah mendidih, si ayamnya pun udah mulai empuk. Lanjut aku masukin wortelnya, karena wortel ini teksturnya lumayan keras ya mam, proses pematangannya pun agak lama, jadi nggak apa-apa dimasukin kayak gini rada di awal. Cuman aku nggak terlalu suka sayur yang terlalu banyak gitu mam, biasanya ini aku wortelnya 10 menitan gitu udah deh diangkat. Alhamdulillah sudah selesai masaknya. Ini sambal ladonya dan ini sup ayamnya, Masya Allah seger banget deh pokoknya. Tuh, ini untuk bekal kerja kami berdua ya mam, untuk makan siang dan makan malam suami sama aku. Ini udah aku siapin juga tupperware-nya untuk tempat bekal kami berdua. Selamat mencoba mam resep yang pertama. Lanjut, ini di resep yang kedua, masih dengan masakan yang simpel, masakan mager, masakan buru-buru untuk menu bekal kerja juga. Jadi pokoknya yang simpel-simpel deh aku masaknya, karena kalau yang ribet-ribet nggak cukup waktunya, bakalan terlambat kerja. Ini menu yang kedua, aku mau masak sambal hijau ikan serai sama tumis buncis udang ya mam. Jadi ini udah aku siapin bahan dan bumbunya. Ikan serai yang udah dicuci bersih lebih kurang 500 gram. Ini setengah kilogram ikan ya mam. Udah aku keluarin dari freezer malamnya, letakin di chiller. Kemudian ini ada buncis yang udah aku potong serong sesuai selera aja mam, banyaknya buncis itu tadi ya, itu kemarin aku beli setengah kilo bisa 3 kali masak gitu mam. Kemudian ini udang kecil-kecil, jadi nggak perlu terlalu banyak, kayak ya pokoknya seadanya aja,
supaya tambah nikmat. Kemudian ini ada cabai rawit, bawang merah sama bawang putih untuk masak sambal ikan serainya. Dan ini untuk tumis buncis udangnya, ini ada bawang merah, bawang putih sama cabai setan. Ini cabai setannya 3 biji aja. Karena seperti yang kita ketahui, cabai setan itu kan rasanya meledak-meledak ya Mom ya, kayak pedes banget gitu. Jadi nggak perlu juga deh terlalu lama. Terlalu banyak. Oke lanjut Mam, ini ke proses pemasakan. Ini aku lagi manaskan minyak. Kemudian lanjut aku masukin deh ikan serainya yang udah dicuci bersih dan udah dilumurin jeruk tadi supaya aroma amisnya berkurang. Jadi ini kalau di daerah aku di Pekanbaru namanya ikan serai ya Mam. Ada teman-teman yang komen katanya ini ikan dencis. Pokoknya apapun itu namanya, jenisnya sama, rasanya tetap nampol ya Mam. Nama boleh beda-beda, tapi yang penting rasanya tetap sama. Udah, ini tinggal dimasukin ke dalam minyak yang udah panas. Jadi ini aku lagi-lagi pakai wajan legend, karena ini nggak lengket untuk masak, untuk ngegoreng ikan kayak gini nggak lengket. Seneng banget deh pakai wajan ini, walaupun buruk tapi nyaman dipakai. Ini ikan serainya setengah kilo, lumayan banyak ya Mam. Dan itu nggak habis sehari loh Mam sama kami berdua, mungkin karena ya itu tadi banyak, dan besok paginya itu untuk sarapan aku sama suami aku gitu Mam. Karena kalau sambal-sambal itu kan nggak cepat basi ya Mam. Dan di sebelahnya, di sebelah ngegoreng ikan itu lanjut aku numis bawang putih. Ini ceritanya mau masak tumis buncis tadi Mam. Seperti biasa kalau numis-numis aku selalu mendahulukan bawang putih, karena menurut aku bawang putih itu matangnya lebih lama ketimbang bawang merah dan cabai Mam. Makanya aku tumis dulu kayak setengah layu gitu, baru ntar dimasukin deh cabai sama si bawang merahnya. Kemudian ditumis lagi, nanti matangnya itu bakalan barengan gitu loh Mam. Pokoknya ditumis sampai tetangga bersin-bersin. Karena si cabenya ini kan pedes banget tuh Mam, jadi kayak bersin-bersin gitu, heboh deh satu kecamatan. Udah, kalau si bumbunya udah mateng, udah layu, udah wangi aromanya, lanjut dimasukin udangnya. Jadi ini udangnya nggak terlalu banyak ya Mam, karena stoknya udah habis, tinggal itu aja. Jadi ya udah deh, manfaatin aja apa yang ada, nggak perlu apa kali. Karena udangnya kan untuk penikmat aja, penambah kaldu juga. Kemudian aku kasih sedikit air Mam supaya nggak terlalu kering. Karena tadi waktu menumis minyaknya cuman sedikit banget. Jadi kalau numis-numis aku tuh minyaknya kayak cuman 1 sendok makan gitu ya Mam. Karena kan pakai wajan anti lengket juga, jadi minyaknya nggak perlu yang terlalu heboh atau terlalu banyak. Sudah, kemudian tinggal ditambahin bumbu-bumbu tambahan seperti gula, garam, sama kaldu instan. Serius deh masakan, kalau misalnya kita tambahin kaldu instan itu tambah nampol banget. Pokoknya generasi micin abis dah. Sudah, kemudian diaduk-aduk kembali supaya bumbu-bumbunya merata dan meresap ke udangnya. Oke lanjut Mam, setelah udangnya udah mulai berubah warna, memerah biasanya ya Mam. Lanjut ini aku masukin kacang buncisnya. Jadi aku tambahkan lagi sedikit air karena tadi lumayan kering, tandus gitu. Ini udah dimasukin aja si buncisnya, kemudian diaduk-aduk. Jadi aku nggak pernah masak buncis ini yang sampai lonyot atau leder gitu ya Mam. Aku kurang suka sih Mam sayur yang udah lonyot-lonyot gitu, menurut aku kurang fresh, kurang crunchy aja. Jadi ini aku masaknya kurang dari 5 menit aja Mam, kayak diaduk-aduk sebentar gitu, 2-3 menit udah deh dimatikan kompornya.
kalau rasanya udah pas, karena memang si buncis ini kalau masaknya terlalu lama nggak bakalan enak juga ya mam. Nih udah selesai mam, jadi warnanya tuh masih hijau cantik gitu dan masih keras gitu rasanya. Ini manis banget, udangnya manis, kemudian buncisnya juga manis, jadi enak banget deh mam untuk makan. Sebetulnya udang buncis kayak gini aja udah enak banget dimakan pakai nasi hangat ya mam, tanpa harus ada sambal ikan. Cuman untuk menyetarakan proteinnya supaya nggak gampang sakit juga, makan sedikit banyak karena aku banyak kontak sama pasien COVID. Ya udah deh, masaknya kudu yang banyak beragam gitu. Udah, ini lanjut ke ikan. Ini ikannya udah matang juga mam tuh. Jadi kalau kita ngegoreng ikan laut itu tuh warna dari minyaknya itu berubah ya mam. Yang tadinya bening jadi butek. Tapi ini minyaknya masih lumayan bisa dipakai sih kalau aku. Biasanya aku saring gitu mam, pakai peniris gitu. Ntar bisa aku pakai sekali lagi untuk goreng ikan atau goreng-goreng tempe kayak gitu deh mam. Jadi nggak sekali pakai aja aku minyaknya ini, karena bakalan sayang juga kalau cuman sekali pakai. Udah, tadi aku kurangin dosis minyaknya supaya nggak terlalu banyak, cuman masih lumayan banyak juga karena aku pengen ini sambal yang glowing gitu mam, yang minyaknya banyak biar kayak di restoran Padang. Udah, ini cabai hijau dan kawan-kawannya tadi aku blender aja supaya cepat gitu mam. Dan udah langsung aja ditumis nih sampai kemana-mana, bersin-bersin deh satu kecamatan. Oke mam, aku mau minta maaf ya mam kalau di dubbing aku di video-video aku itu banyak suara burung, karena lovebird punya kami tuh selalunya bunyi-bunyi gitu mam. Mungkin manggilin kawannya kali ya. Jadi agak rame. Belum punya anak tapi rumah udah rame banget deh dengan suara kicauan burung. Udah, ini tinggal ditambahin bumbu-bumbu seperti biasa, gula, garam. Kalau teman-teman mau tambahan kaldu instan boleh ditambahin aja. Tuh, jadi bumbu aku tuh udah mulai berhabisan gitu ya mam, jadi tinggal dikoret-koretin deh. Ntar kalau belanja bulanan lagi bakalan aku beli lagi deh bumbu-bumbu. Kalau udah, kemudian dimatikan kompornya dan dimasukin deh ikan yang udah kita goreng tadi. Ini ikan serai namanya ya mam. Kalau udah dimasukin ke dalam wajan, tinggal diaduk-aduk aja supaya bumbu hijaunya ini merata. Jadi ini cantik ya mam, warna hijau dari si cabenya. Masih seger gitu kelihatannya. Ini nih rasanya udah pas, udah enak, udah nampol banget. Udah, kalau udah tinggal dihidang aja atau disalin atau dipindahin ke piring saji kayak gini. Ini siap untuk bekal aku sama suami aku mam. Tuh ada yang patah ikannya. Jadi makan siangnya di kantor masing-masing dan dengan bekal masing-masing. Selalunya bekal sih mam, jarang banget jajan, tapi ada deh jajan sesekali. Apalagi kalau aku masuk shift sore. Kalau masuk shift sore itu aku kebanyakan jajan mam, karena males aja gitu kalau malam. Kan pulangnya udah malam tuh, kayak entah ngebakso kayak gitu deh yang anget-anget. Tada, udah selesai ikan serainya. Oke mam, lanjut di menu ketiga. Ini aku mau masak simpel sederhana. Jadi ini masak cepat, masak mager, super mager banget pokoknya. Tapi ini udah lengkap semuanya, udah nampol, cukup satu masakan, udah masuk keseluruhan sayur, protein dan sebagainya. Pokoknya udah deh mam, udah satu menu aja. Ceritanya ini aku mau masak gulai udang
telur sayur. Nih ada kelapa beku atau santan beku ya mam lebih tepatnya, karena mager mau marut-marut kelapa, mau peras-peras kelapa. Kemudian ada labu siam satu, ada wortel satu, kemudian ini ada udang, ada ikan teri, kemudian ada telurnya itu 3 butir aja udah aku rebus ya mam. Kemudian ini bumbunya ada cabai rawit, cabai setan yang pedasnya menggelegar, kemudian ada bawang merah sama bawang putih. Dan ini ada bumbu tambahannya kaldu instan, garam. Boleh ntar ditambahin sedikit gula supaya ada manis-manisnya gitu. Jadi deh ini bumbu-bumbunya aku blender semuanya dan lanjut proses pemasakan. Lagi-lagi aku pakai pen super cantik dari Bolde. Ini pen kesayangan aku ya mam untuk masak gulai ataupun masak sup gitu deh. Porsinya pas untuk kami berdua. Porsi makan 2 orang dewasa ya mam. Udah bumbunya yang tadi aku blend, kemudian aku tumis dulu tanpa minyak karena tadi waktu ngeblend aku pakai air, sedikit air, jadi supaya kandungan airnya itu berkurang. Ntar baru deh dimasukin minyak goreng lebih kurang 2 sendok makan gitu mam. Aku nggak pernah pakai minyak goreng yang terlalu heboh atau terlalu banyak mam ya, karena memang menurut aku kurang enak aja kalau masakan apalagi masak gulai terlalu banyak minyaknya, itu bakalan berlemak banget karena dari santannya itu tadi udah ada minyaknya. Kemudian bumbunya ditumis sampai aromanya ke rumah tetangga, kemudian baru dimasukin bumbu-bumbu tambahan seperti kaldu instan, gula garam gitu. Jadi ini pedesnya nampol, bersin-bersin karena pakai cabai rawit dan cabai setan. Cabai setannya tadi yang bikin pedes banget ya mam. Udah, kalau udah si bumbunya udah mateng, lanjut aja dimasukin teri sama udangnya tadi mam. Jadi masak gulai kalau pakai ikan teri atau udang itu tuh tambah lemak ya mam ya, artinya tambah enak. Lemak itu artinya enak. Iya tambah enak gitu mam, karena memang dari kaldunya itu tadi keluar deh aroma-aroma dari ikan teri dan si udangnya. Udah ini dimasak aja si udang ikan terinya. Kalau udah lanjut masukin si wortelnya. Ini wortelnya dimasukin karena memang tekstur dari wortel ini lebih keras menurut aku ketimbang labu siam mam. Makanya aku masukin duluan ketimbang labu siamnya. Udah kemudian diaduk-aduk lagi tuh. Ini nih masakannya sedikit-sedikit mam, kayak wortelnya cuma satu, labu siamnya pun cuma satu yang ukurannya kecil, tapi karena banyak campurannya kayak ada beberapa macam gitu, jadi nanti kelihatan banyak banget mam. Udah aku kasih sedikit air supaya nggak terlalu kering dan supaya lebih empuk aja wortelnya itu. Kalau udah lanjut aja dimasukin labu siamnya. Jadi kayak airnya itu udah mendidih dan wortelnya pun udah mulai melayu. Lanjut deh aku masukin si labu siamnya. Dan dimasukin juga telur rebusnya. Jadi itu sengaja telurnya cuma 3 ya mam, karena aku cuma pengen makan 1 telur aja. Ntar biar suami aku ngabisin sisanya. Kalau udah diaduk-aduk lagi. Dan kemudian lanjut aja dimasukin santan beku. Jadi ini nih santannya aku peras sendiri mam. Sengaja aku peras hari sebelumnya gitu. Kemudian aku masukin freezer dan membeku. Karena kalau aku harus meras pagi-pagi, meras santan dulu, kemudian nyiapin bahan semuanya, itu bakalan lama banget mam, bakalan terlambat deh aku kerja, bisa-bisa nggak dapat gaji.
Jadi aku ya gitu, alternatifnya aku nyimpannya tuh santan beku. Santannya memang aku peras sendiri, kemudian aku masukin plastik ukuran 1/2 kilo gitu, dan aku letakin deh di pintu freezer gitu mam. Jadi dia membeku, dan alhamdulillah rasanya itu nggak berubah mam, tetap fresh gitu, rasanya nggak ada asam-asam sama sekali. Jadi ini menurut aku lebih praktis aja, lebih simple dan menghemat waktu untuk teman-teman yang kerja juga di luar kayak aku. Tapi kalau teman-teman seorang ibu rumah tangga, ya aku juga seorang ibu rumah tangga, cuman aku bantu suami aku kerja gitu ya mam. Tapi kalau memang pure kita di rumah, ya nggak apa-apa. Kayak meras kelapa gitu, pas mau masak itu mungkin jauh lebih enak rasanya. Cuman di sini aku masaknya yang cepet-cepet aja. Udah, ini tinggal diaduk-aduk. Diaduknya nggak perlu yang terlalu heboh kayak gini nih, karena di shoot aja ya mam. Ini diaduk aja sampai bener-bener mendidih, karena takutnya ntar pecah santannya mam. Kalau belum mendidih, didiemin aja santannya. Pokoknya sembari menunggu mendidih, di santannya itu di apa terus diaduk-aduk supaya ntar hasilnya itu bagus gitu, nggak pecah santan. Kalau pecah santan ya udah gagal deh masaknya. Selesai masak gulanya, tadi tinggal tunggu mendidih dan diicip-icip aja rasanya. Lanjut ke menu yang keempat. Ini aku siapin bahan-bahannya. Ini aku lagi motong-motong udang. Ini udangnya lumayan besar gitu ya mam. Jadi ya udah aku potong-potong karena aku mager banget untuk ngebuang kulitnya atau cangkangnya. Ya udah deh, aku ikut potong-potong aja, ntar kalau makan dibuang sendiri-sendiri tuh kulit. Ini dia, aku mau masak mie goreng udang telur. Itu mie-nya mie kuning ya mam. Jadi aku suka sih beli mie kuning itu untuk dimasak mie goreng kayak gini, ketimbang harus makan mie instan ya mam. Karena ini menurut aku lebih sehat aja, lebih ramah lingkungan. Mie kuning 1/2 kilogram, kemudian 2 telur. Kemudian ini ada sayur, ini sayur caisim atau sawi ya mam, sawi hijau gitu. Kemudian ada udang yang udah aku potong-potong tadi, itu dia. Kemudian ini ada daun bawang atau batang bawang, kemudian daun seledri dan batangnya juga yang udah aku iris-iris. Ini dia bumbu-bumbu yang mau aku blend. Ada cabai setan, cabai rawit, cabai keriting, kemiri, bawang merah sama bawang putih. Semuanya ini aku blend supaya pedasnya nampol pakai cabai setan. Oke mam, mau tahu cara proses pembuatannya seperti apa? Ikutin terus ya mam videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Bahan-bahan yang tadi udah aku blend, lanjut aja aku tumis karena aku ngeblendnya pakai minyak. Jadi aku tumis dulu mam supaya tekstur kadar airnya itu berkurang. Tuh pokoknya dikoret-koret deh kalau atas nama bumbu, karena sayang banget kalau harus dibuang. Udah ditumis-tumis terus sampai airnya menyurut dan dimasukin lebih kurang 2 sendok makan minyak. Kemudian ditumis lagi. Jadi ini yang bantu shoot suami aku ya mam, jadi kameranya goyang-goyang. Kemudian lanjut aku tumis juga nih mam daun bawangnya atau batang bawangnya. Tak kenapa aku lebih suka ditumis aja kalau masak pakai daun bawang gini. Menurut aku aromanya lebih keluar dan rasanya pun lebih nampol. Kalau udah matang bumbunya, lanjut dimasukin telurnya yang 2 biji tadi. Ini aku pakai wajannya yang agak besar ya mam. Ini jarang banget aku pakai wajannya, aku sembunyikan deh pokoknya di tempat yang tidak diketahui orang. Karena memang aku jarang masak banyak. Ini masak agak banyak kan karena aku mau bagi-bagi gitu sama kawan-kawan aku. Tuh udah ditumis-tumis telurnya sampai mateng. Dan dimasukin deh udangnya tadi mam. Dimasukin udangnya agak terakhiran ya mam, karena udang kan cepet banget tuh matangnya. Kayak kalau udah berubah warna ditunggu sebentar itu udah enak aja deh dimakan. Udah, kemudian dimasukin aja caisimnya yang udah dicuci bersih. Aku nyucinya direndam dulu pakai garam gitu ya mam ya, supaya binatang-binatang kecilnya itu keluar gitu. Kadang kan sayur kan suka ada binatang-binatang kecil gitu.
Kemudian lanjut ini dimasukin minyak. Jadi tips dari aku mam, kalau mau masak mie kuning kayak gini, minyaknya waktu numis bumbu nggak perlu terlalu banyak mam. Kenapa? Karena dari minyak sendiri ini udah dilumurin pakai minyak. Jadi minyak ini udah berminyak gitu mam. Kalau misalnya numis bumbunya tadi terlalu banyak minyaknya, ntar bakalan berminyak banget dan kurang enak sih menurut aku rasanya. Lebih baik dikasih sedikit air kayak gini ketimbang harus ditambahin minyak. Lebih nikmat rasanya. Udah, kemudian tadi dimasukin air dan ditambahin aja mam ini gula sama garam gitu. Kalau udah tinggal diaduk-aduk terus sampai semua bumbunya merata dan matangnya pun merata. Jadi ini pakai api sedang aja ya mam. Dan aku tambahin kecap mam, sedikit kecap. Ini nih mie tete ya mam ya. Kayak mie tete gitu nggak sih mam? Pokoknya itu deh, enak banget sih kalau menurut aku. Aku hobi banget makan mie kuning kayak gini. Udah, kemudian tinggal diaduk-aduk sampai semuanya merata. Sambil ngaduk-ngaduk kayak gini diicip-icip ya mam, apa kurangnya, kurang asin, kurang garam, kurang gurih. Dan yang terakhir aku masukin deh si daun seledrinya, kemudian diaduk-aduk lagi sampai rata. Ini udah matang mam, jadi udah tinggal dimakan aja, udah enak banget rasanya. Apalagi ada udangnya, tambah nampol banget rasanya. Lanjut mam, untuk menu yang kelima. Ini aku udah siapin bahan-bahannya. Ini masakannya nggak ribet juga, cuman satu menu. Karena lagi-lagi aku mager, nggak habis-habis magernya. Karena mager itu belum ada obatnya, belum ditemukan. Jadi udah, ini udah tahu ya mam, ini aku mau masak apa tuh. Jadi satu menu aja tapi udah komplit deh semuanya. Ini ada jengkolnya dikasih sama tetangga aku, alhamdulillah rezeki. Udah aku rendam sebelumnya, udah aku rebus juga. Kemudian ini ada santan beku, ada kacang panjang yang udah aku potong-potong dan cuci. Jadi kacang panjangnya yang aku beli di pasar Dupa itu ya mam. Kemudian ada tempe yang udah aku potong-potong. Ada ikan teri Tanjung, ikan teri belah. Dan ini dia bumbu-bumbunya rada banyakan ya mam. Ada bawang merah, kemudian bawang putih, cabai rawit hijau, cabai rawit setan, kemudian ada jahe, ada lengkuas, kemudian ada kemiri, ada serai, ada daun jeruk dan daun salam. Jadi itu bumbunya separuh atau sebagian mau aku blend ya mam, supaya cepat masaknya. Kalau teman-teman punya waktu banyak, waktu luang, boleh pakai ulekan, diulek halus gitu. Cuman karena aku buru-buru ya udah deh, pokoknya yang super cepat aja deh aku masaknya. Jadi ini ceritanya aku mau masak gulai jengkol teri tempe kacang panjang, atau gulai campur, atau gulai mager. Lanjut mam, ini semua bumbunya aku tumis. Yang udah aku blend tadi, aku tumisnya tanpa minyak dulu ya mam. Karena memang waktu ngeblender aku pakai air gitu mam, supaya tekstur airnya berkurang sedikit dan bumbunya pun lebih tanak gitu. Ya tinggal ditumis-tumis aja pakai pan kesayangan aku. Lanjut dimasukin deh bumbu yang tadi
ini kayak daun jeruk, daun salam, kemudian lengkuas sama serai. Kalau teman-teman mau digeprek boleh digeprek, cuman aku lagi males, ya udah deh lanjut aja aku masukin ke dalam pan. Pokoknya rasanya bakalan enak juga kok mam. Mungkin cuman aromanya tidak terlalu keluar gitu ya. Udah tinggal ditambahin aja bumbu-bumbu tambahan mam, kayak gula garam gitu tuh. Aku selalunya masukin garamnya nggak terlalu banyak dulu ya mam. Aku kurang penggaram sih mam orangnya, kayak nggak terlalu suka asin gitu. Kadang kalau makan di luar garamnya terasa, itu menurut aku asin, tapi kalau teman aku bilang ini pas rasanya. Mungkin karena aku nggak kebiasaan pakai terlalu banyak garam, jadi ya kayak gitu deh, lidahnya udah kebiasaan yang, kalau kata temen aku masakan aku kurang garam katanya, jauh garam. Dan menurut aku udah pas, jadi tergantung ke selera ya mam. Kalau udah tinggal dimasukin deh ikan terinya, kemudian dimasukin juga tempenya. Ini tempenya tanpa digoreng ya mam, supaya kandungan minyaknya nggak terlalu banyak. Kalau teman-teman mau goreng dulu boleh, nggak apa-apa. Kalau udah tinggal dikasih sedikit air supaya nggak terlalu kering, nggak gosong. Tinggal di aduk-aduk lagi dan dimasukin deh jengkolnya. Jadi jengkolnya ini sama sekali nggak ada aromanya mam, karena memang udah aku rendam 1 hari 1 malam, kemudian aku rebus lagi, baru kemudian aku buang airnya, aku geprek, aku rendam lagi. Jadi alhasil nggak ada lagi aromanya, kayak nggak makan jengkol gitu mam. Udah kemudian tinggal diaduk-aduk deh kayak gini. Kalau udah tinggal dimasukin deh mam santan bekunya. Lagi-lagi aku pakai santan beku ya mam, karena ini menurut aku lebih menghemat waktu mam. Ya karena aku sibuk, so sibuk banget sih. Iya, karena pagi-pagi mau kerja, kalau harus peras-peras santan bakalan menghabiskan waktu yang banyak banget. Udah tinggal kayak gini aja. Ini nih cepet banget loh mam mencairnya, kurang dari 5 menit itu udah mencair, jadi nggak perlu yang nunggu lama-lama. Dan menurut aku rasanya pun masih sama kayak santan yang baru diperas gitu, karena memang aku selesai meras langsung aku simpan ke dalam freezer. Tuh mam, sebentar aja udah mulai mencair kan. Jadi simple banget kalau masak pakai santan beku kayak gini. Udah ini diaduk-aduk terus mam sampai si santan yang membeku itu mencair dan meleleh seperti hati kita. Tuh udah mulai mengecil ya mam, jadi cepet sih menurut aku. Ini kalau masak santan jadi harus sering-sering diaduk kayak gini mam. Memang betul-betul diaduk-aduk terus supaya santannya itu nggak pecah. Kemudian kalau si apanya itu udah mencair, batunya itu lanjut mam dimasukin kacang panjangnya. Jadi masak kacang panjang kan nggak perlu terlalu lama ya mam, jadi sengaja dimasukinnya akhir-akhir
supaya ntar tetap crunchy gitu mam, tetap segar si kacang panjangnya. Kalau udah tinggal diaduk-aduk terus sambil nunggu si santannya itu meletup mendidih kayak gitu mam. Alhamdulillah mam, ini santan sayurnya udah matang, udah mendidih tuh, udah jadi gulai jengkol. Ini tinggal aku rasa-rasa aja mam, aku icip-icip ulang apa yang kurang. Kalau kurang-kurang asin tinggal ditambahin deh bumbu-bumbunya tadi, gula sama garam. Kalau kurang enak, kurang nampol, pokoknya generasi micin seperti aku, boleh ditambahin micin mam. Udah, ini udah bisa dimatikan kompornya dan siap dihidangkan ke meja makan, dimakan pakai nasi hangat. Nampol banget deh rasanya. Lanjut mam, di menu selanjutnya ini menu yang keenam. Jadi yang keenam ini aku mau masak ya, masak untuk suami aku. Ini jadi masakan spesial untuk suami tercinta. Karena di menu yang ini aku tidak memakan ikan lele. Dan ini ceritanya aku mau masak lele. Nih, bahan-bahannya udah aku siapkan semuanya. Ini ada lele. Lelenya beratnya lebih kurang setengah kilogram gitu ya, mam. Lelenya agak besar, sengaja pilih yang agak besar supaya berdaging. Kalau digoreng lele itu kan suka menyusut mam, kadang cuma besar kepalanya ya, dagingnya udah nggak ada. Jadi sengaja pilih yang besar. Kemudian ada nugget, ini nuggetnya spesial untuk aku karena aku nggak makan lele, aku ganti deh makan, aku pakai nugget. Kemudian ada timun, ini timunnya udah agak jelek ya mam karena udah lama di kulkas, jadi ya udah deh nggak apa-apa, yang penting masih bisa dimakan. Kemudian ini ada cabai rawit hijau, kemudian bawang merah, bawang putih, bumbu tambahannya gula, garam, dah itu aja cukup. Jadi cabainya disesuaikan selera mam. Kalau teman-teman nggak suka pakai cabai rawit, aku nggak suka pedes nih, boleh diganti pakai cabai keriting. Kalau ada yang suka pedes gila, pedes menggelegar, sukanya pedes-pedes, ya udah ditambahin cabai setan yang banyak juga nggak apa-apa supaya pedesnya tuh nampol gitu. Oke lanjut, ini aku manaskan minyak pakai wajan. Ini mau wajan spesial, wajan anti lengket deh pokoknya. Kemudian kalau minyaknya udah panas, lanjut deh dimasukin lelenya yang udah dicuci bersih dan dilumurin jeruk nipis. Aku nggak suka makan ikan lele mam karena aku geli. Kadang udah dicuci tapi masih aja berlendir, udah dilumurin jeruk nipis masih aja berlendir. Nggak tahu deh kenapa, dan nggak, kurang tahu juga, aku memang nggak suka dari dulu ikan lele. Kadang nyucinya itu aja udah geli ngebersihin ikan lele, cuman karena suami aku suka doyan ya, dengan sepenuh hati deh. Ya dengan terpaksa, ya nggak terpaksa juga sih, pokoknya dibikin pahala aja deh mam. Ya aku paksain juga diri aku untuk masak lele, udah deh nggak apa-apa demi suami. Lanjut, ini bumbu-bumbunya aku mau blend semuanya. Kalau teman-teman suka diulek pakai tangan, katanya lebih nikmat kalau pakai tangan, rasanya lebih enak. Sama aja sih menurut aku, tetap enak aja di blender.
Ya udah aku blend aja semuanya kayak gini tuh. Ntar tinggal dikasih sedikit air gitu baru di blend. Lanjut mam, karena aku males banget untuk masak sayur, karena hari ini hari mager, hari-hari selalu mager ya. Ini aku masak timun, aku lalap timun aja mam. Jadi suami aku bekalin lalapan timun gini aja. Ini anggap saja pengganti sayur ya mam. Aku suka stok timun di dalam kulkas karena kalau kayak gini mam, kalau lagi males masak sayur ada sambal lado, ya udah makan pakai timun kayak gini aja udah enak banget sih menurut aku. Tinggal dikupas aja ini timunnya kayak gini. Di timunnya udah semingguan gitu ya mam di dalam kulkas, tapi alhamdulillah luarnya tuh udah mulai buri, cuman dalamnya masih bagus, masih bisa deh dimakan. Udah, kemudian timunnya tinggal dicuci bersih pakai air mengalir, baru deh dipotong-potong kayak gini. Jadi kalau udah habis dikupas itu kayak bergetah gitu ya mam, kalau nggak dicuci dulu bisa-bisa gatal deh ntar dimakan. Biar nggak dicuci dulu deh supaya lebih bersih aja. Kemudian dipotong-potong sesuai selera, mau bulat-bulat, mau panjang-panjang, mau kayak mana, menjalur atau apa, pokoknya sesuai selera aja deh. Intinya rasanya tetap sama, rasa timun seger banget, dilalap kayak gini aja enak banget ya mami. Aku suka sih timun atas nama timun, tapi lebih sering beli timun kayak gini, timun lalap, ketimbang timun yang besar-besar itu, timun jus yang besar itu ya mam. Oke, udah selesai timunnya, udah aku sisihkan timunnya. Kemudian lanjut, ini ikan lelenya mau aku balik. Jadi ini sebelum ngebalik ikan lele aku udah matiin dulu kompornya lebih kurang 2-3 menitan gitu ya mam, supaya minyaknya itu tenang dulu, nggak ngamuk-ngamuk si minyaknya. Baru deh aku balik ikan lelenya, karena aku mama belum pro, artinya belum terlalu mahir banget dalam permasakan atau perdapuran. Ya masih belajar sih ya. Kalau udah dibalik kayak gini, kemudian baru deh mam aku hidupin lagi kompornya, lanjut proses memasak ikan lelenya. Kalau udah tinggal dimasukin ke tirisan atau ditiriskan kayak gini tuh. Alhamdulillah lelenya udah matang dan lelenya nggak terlalu ngamuk, cuman ngamuk kecil-kecilan gitu aja, nggak terlalu nembak-nembak, jadi dapurnya nggak terlalu kotor deh. Nah tuh mam, jadi minyaknya masih lumayan bening ya mam. Biasanya ini aku saring gitu mam si minyaknya, supaya bisa aku pakai lagi karena kan belum butek. Jadi minyak kalau belum butek aku belum buang ya mam ya. Biasanya 3 kali masak, kalau misalnya 3 kali masak itu udah butek ya aku buang. Lanjut aku goreng nugget, ini untuk aku sarapan. Nggak perlu terlalu banyak, kayak 3 gitu aja udah. Sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus juga, dan nugget pun kalau udah dingin nggak terlalu enak juga ya mam. Jadi sengaja 3 jam, ntar makannya pas lagi anget-anget gitu. Goreng nugget mah gampang aja mam, tinggal dibolak-balik kayak gitu, mateng udah ditiriskan, udah bisa dimakan deh. Ini aku beli nugget di supermarket waktu belanja mingguan di awal bulan Februari kemarin ya mam. Jadi kalau misalnya lagi malas masak, ya udah aku goreng deh nuggetnya. Jadi sebetulnya kita stok frozen food itu gitu fungsinya ya mam. Kalau lagi males, lagi mager, ya udah tinggal apa yang ada dimasak gitu. Udah, ini minyaknya udah aku kurangin, aku tirisin gitu mam, disaring supaya bisa dipakai lagi. Jadi lanjut aja aku tumis ini bumbu yang udah aku blend tadi, bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai rawit hijau. Aku tumis di
minyak yang lumayan banyak karena aku pengen ini lelenya glowing gitu mam. Udah ditumis-tumis sampai bersin-bersin, aromanya sampai menembus dinding tetangga deh pokoknya. Sudah, kemudian lanjut dimasukin bumbu-bumbunya kayak gula garam gitu aja udah enak banget ya mam. Ini gulanya di dalam aku tinggal sedikit banget, jadi rencana mau aku cuciin dulu tempat bumbu-bumbunya itu mam biar bersih gitu, baru ntar aku masukin deh lagi bumbu-bumbu yang baru. Oke, lanjut ke masakan. Ini tinggal ditumis aja sampai benar-benar matang. Biasanya kalau udah matang si bumbu ini kayak keluar minyaknya gitu mam. Tumisnya memang benar-benar matang. Kalau udah dimatikan kompornya dan dimasukin deh ikan lelenya ini tuh. Udah, kemudian tinggal diaduk-aduk aja sampai merata ini si bumbunya tuh. Jadi sebetulnya yang suka pedes itu suami aku mam. Aku nggak terlalu sih. Aku biasanya suka masak pakai cabai keriting gitu. Cuman lagi-lagi suami aku suka banget sama cabai rawit. Katanya kalau nggak makan cabai rawit itu kurang gimana ya, kurang mantep aja. Kalau makan pakai cabai rawit lebih berasa. Katanya sih, kalau menurut aku ya enak-enak aja semuanya. Udah, kalau udah merata semuanya ini tanpa aku icip mam, tapi suami aku yang ngicip, katanya udah enak. Udah, aku enggak banget untuk menyicip sambalnya, itu aja aku udah enggak. Memang sebegitu nggak sukanya aku sama lele. Ya kata suami aku udah enak, ya udah deh aku salin langsung ke piring saji kayak gini. Jadi ini siap untuk bekal suami aku. Suami aku bekal lele cabai hijau plus timun lalap. Kalau aku pakai nugget udah cukup. Tanah sudah selesai lele cabai hijaunya. Lanjut mam ke menu yang terakhir. Ini menu yang ketujuh ya mam. Ini masaknya ya masakan spesial, sedikit spesial ya mam, jadi lagi rajin ini ceritanya. Masaknya 2 menu, tapi menunya masih yang simpel-simpel aja, nggak pakai ribet. Ini bahan-bahannya udah aku siapin semuanya, udah lengkap, cuman kurang kecap aja. Ini ada ayam 4 potong plus hati ampela jantung. Ini aku rendam pakai air karena aku lupa nurunin kecilar malamnya. Kemudian ada kacang panjang yang udah aku potong-potong, kemudian aku rendam pakai air garam gitu mam, supaya binatang-binatang kecilnya keluar. Ini udangnya yang ukuran besar, agak besar, lumayan besar pokoknya itu deh mam. Ini udangnya udang yang warna hitam. Kemudian bumbu untuk masak ayam, ini bumbunya mam. Jadi ada cabai rawit hijau, kemudian ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, kemiri, serai, daun jeruk, sama daun salam. Ini untuk masak kacang panjangnya dan udangnya. Ini ada cabai keriting panjang. Cabai keriting ya panjang ya mam. Cabai keriting, bawang merah sama bawang putih. Maksud saya cabai keriting merah, mam. Oke, mam, mau tahu proses pemasakannya dan aku masak apa? Ikutin terus videonya sampai selesai ya, mam. Jangan di skip-skip. Oke, yang pertama ini aku mau menghaluskan bumbu-bumbu dulu. Ini udah aku cuci tadi, kemudian aku rendam lagi pakai air. Terus airnya aku buang supaya benar-benar bersih gitu. Ini bawang merah, cabenya aku blend mam supaya lebih cepet aja. Ini blender aku udah tua banget mam, jadi kalau ngeblend itu mesti agak lama supaya bener-bener hancur semua. Kalau terlalu kadang bawang putihnya belum hancur. Namanya juga barang udah terpakai lama ya mam, dia minta yang baru, cuman si akunya masih bisa dipakai, ya udahlah itu aja dulu gitu. Ini bawang merah sama bawang putih sengaja aku iris-iris atau aku potong-potong kayak gini ya mam, supaya ya itu tadi blend udah tua, jadi mesti harus kita yang berpikir gimana-gimananya.
Kemudian si jahe sama si serainya ikut aku blend ya mam ya. Jadi teman-teman kalau suka pakai kunyit boleh deh ditambahin kunyit, cuman ini aku nggak punya kunyit seger gitu mam, jadi ya udah deh ntar aku pakai kunyit instan aja atau kunyit bubuk. Lanjut aku kasih air, kemudian ini udah tinggal ditutup aja dan di blend gitu. Udah, kalau udah di blend dimasukin aja ke dalam kuali ini, kuali yang cantik ini loh mam. Kemudian aku tumis dulu tanpa minyak mam, karena ini tadi ngeblendernya kan pakai air supaya tekstur airnya itu berkurang gitu. Udah, kemudian dihidupin aja kompornya dengan api sedang. Nih, jadi pas masak bumbu ini harus diaduk-aduk gitu ya mam, supaya nggak gosong. Kemudian aku masukin minyak lebih kurang 1-2 sendok makan gitu mam. Nggak perlu terlalu banyak juga minyaknya, karena takut terlalu glowing nanti melebihi wajah kita. Dia tinggal ditumis terus, diaduk-aduk sampai aromanya wangi kemana-mana. Dan lanjut ini dimasukin dedaunannya kayak daun jeruk, daun salam, kemudian lengkuas sama serainya, supaya aroma masakannya ini tambah sedap gitu ya mam ya, pakai daun-daun salam, daun jeruk kayak gitu. Ini aku tambahin sedikit kunyit bubuk supaya lebih nikmat aja. Tapi kalau teman-teman punya kunyit hidup atau kunyit segar, boleh tadi di blender sekalian ya mam. Cuman karena aku nggak punya, jadi ya udah deh. Lanjut ditambahin gula garam supaya rasanya lebih endulita. Kalau teman-teman suka pakai kaldu instan, tambahin aja nggak apa-apa, tambah nampol biar kayak di restoran Padang. Udah mam, ini bumbunya udah mateng. Lanjut aku masukin aja si ayamnya. Jadi ini ayamnya masih beku ya mam, ya udah deh nggak apa-apa, ntar dia bakal mencair. Aku kasih sedikit air supaya nggak terlalu kering, dan proses memasak ayamnya supaya lebih gampang gitu. Pokoknya ini nggak apa-apa deh beku, ntar dia bakal mencair dan mateng gitu si ayamnya. Tuh, jadi seharusnya malamnya gitu mama aku turunin ayamnya, cuman karena aku lupa. Pokoknya pelupa banget deh sekarang nih, entah karena faktor umur kali ya. Jadi ya udah, itu tunggu aja sampai ayamnya memang betul-betul mateng dan aku pindahin di kompor yang sebelah sana itu mam. Jadi nggak kerikot karena males ngegeser-geser kamera. Lanjut, ini aku pakai teflon masih dalam produk Bolde. Aku kasih 1 sendok makan minyak goreng, kemudian aku panaskan. Udah, kemudian lanjut aja aku tumis bumbu yang udah aku iris-iris. Ini kayak bawang putih sama cabai aku masukin duluan, karena menurut aku kalau bawang merahnya aku masukin juga ntar bakalan gosong mam si bawang merahnya, dan si bawang putih sama cabenya belum matang. Jadi ini aku tumis dulu dulu deh sampai melayu, baru ntar dimasukin si bawang merah. Tuh pokoknya ditumis-tumis kayak gitu aja. Ini minyaknya nggak perlu terlalu banyak juga emang, karena pannya anti lengket. Kalau sekiranya udah melayu, lanjut dimasukin bawang merahnya, kemudian ditumis-tumis lagi sampai benar-benar mateng semuanya.
Udah, kalau udah lanjut dimasukin ini si apa ini namanya, Mam? Kacang panjangnya yang tadi udah aku cuci gitu, masukin aja langsung kayak gini. Kemudian ditumis-tumis. Numis kacang panjang mah nggak perlu terlalu lama ya, Mam. Dan langsung aja dimasukin udangnya, bakalan matangnya sama. Tuh udah ditumis-tumis sampai udangnya berubah warna dan si kacang panjangnya pun matang tapi tetap crunchy. Aku tambahin sedikit air, Mam, supaya nggak terlalu kering. Udah, kemudian diaduk-aduk lagi. Kalau udah, tinggal ditambahin aja gula sama garam, kasih sedikit kaldu kalau mau rasanya bener-bener nampol. Kemudian diaduk-aduk lagi, Mam, supaya bumbu-bumbunya semuanya itu merata sempurna. Serius, ini rasanya enak banget. Kalau menurut aku, ini nih nampol banget dah pokoknya. Lanjut sambil nunggu si itunya mateng, lanjut ini aku masukin dulu si semurnya pakai kecap. Tuh, jadi kecapnya ini disesuaikan sama keinginan ya, Mam. Kalau teman-teman suka semur yang memang betul-betul hitam banget gitu, pekat, boleh kecapnya agak banyakan. Cuman di sini aku kurang suka semur yang terlalu pekat. Menurut aku terlalu manis banget, kayak kolak. Jadi aku nggak perlu terlalu banyak banget kecapnya, cukup ada ya warna hitam gitu, nggak perlu kelam banget. Udah deh. Karena di sini aku pun semurnya semur pedes gitu karena pakai cabai rawit semuanya. Udah, ini ditunggu aja sampai airnya itu menyusut dan berkurang, sampai airnya empuk dan mateng. Ntar baru deh diicip-icip rasanya seperti apa. Dan ini apanya udah selesai, kacang udangnya udah mateng, udah aku rasa-rasain, rasanya tuh udah enak banget. Lanjut deh, aku matikan kompornya dan aku sajiin ke mangkok saji seperti ini, Mam. Tuh, jadi masih ada sedikit airnya ya, Mam, untuk kuahnya gitu. Itu airnya tuh berkaldu dari udangnya, Mam. Enak banget deh pokoknya. Oke, lanjut, ini semurnya pun udah mau mateng, Mam. Airnya udah menyusut tuh. Jadi aku masak nggak perlu banyak-banyak ya, Mam, karena cuma 2 orang, cukup untuk hari itu aja makan. Jadi besok masak lagi, nggak harus menyisa-nyisa karena bakalan nggak enak. Aku suka yang sekali masak ya udah hari itu juga habis, jadi besok bisa masak lagi. Oke, Mam, ini udah tinggal simpan aja disalin aja ke mangkok saji seperti ini. Ini 4 potong, jadi untuk suami aku sayap sama paha, untuk aku dada sama hati ampela itu udah cukup banget. Tuh, bumbunya juga jangan lupa dimasuk-masukin ke mangkoknya ya, Mam, karena ini bumbunya ntar dihaulin pakai nasi gitu bakalan enak banget. Oke, Mam, sekian dulu video dari aku ya, Mam. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kalian semuanya. Mudah-mudahan videonya menginspirasi. Yang suka bingung mau masak hari ini apa, boleh dicicipin, dijajalin, dicobain menu-menu harian aku.
Dan mudah-mudahan videonya menghibur buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, Mam. Jumpa lagi di video-video selanjutnya.